Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Welcome to our seminars this morning. Selamat datang kembali di acara seminar kita. In this morning's seminar, I'm going to be touching on a subject that is often the missing link in health. Pada pagi hari ini saya akan berbicara mengenai suatu topik kesehatan yang sering sekali menjadi suatu untayan yang hilang kalau kita berbicara mengenai kesehatan. There are many people, women and also men, who are suffering from a hormonal imbalance. Ada begitu banyak orang, baik itu pria ataupun wanita, yang menderita akibat ketidakseimbangan hormon dalam tubuh mereka. So what I want to begin with this morning is going through a list of some of the symptoms of this imbalance. Jadi apa yang akan saya lakukan pada pagi hari ini, kita akan melihat sebuah daftar hal-hal apa saja yang menjadi simptom atau tanda-tanda orang ketidakseimbangan hormon. For a girl, it can be getting her periods at a very young age. Contohnya untuk seorang perempuan, dia bisa saja mendapatkan period pertamanya atau menstruasi pertamanya di umur yang masih sangat muda. Normal is 16 to 18, but there are many girls today who are beginning to menstruate at 9 or 10 years of age. Normalnya, harusnya perempuan itu umur 16 atau 18 tahun mereka mendapatkan menstruasi yang pertama. Tetapi hari ini, tahun-tahun ini, umur 9 sampai 10 sudah menstruasi yang pertama. Another symptom is very heavy periods and very painful periods. Dan juga simptom yang kedua yang dialami oleh perempuan adalah kalau mereka menstruasi itu sangat panjang sekali dan sangat menyakitkan buat mereka. Some of the more serious ones can be cysts on the ovaries and fibroids in the uterus. Bahkan ada yang lebih parah lagi simptomnya, yaitu permasalahan di menstruasi ataupun adanya serat atau fiber di vagina mereka. Depression, breast cancer, Depresi, kanker payudara, uterine cancer, kanker uterus, also cervical cancer. ataupun cervical cancer, kanker cervical. So these are some of the symptoms of a woman having a hormonal imbalance. Ini adalah beberapa simptom yang dihadapi oleh perempuan saat hormon mereka itu tidak seimbang. For a man, the symptoms are, they can be effeminate, Untuk laki-laki, simptomnya bisa saja mereka lebih feminim daripada biasanya. so too much of the female hormone. Karena terlalu banyak hormon wanita dalam laki-laki itu. Also for a man, prostate problems, Ataupun juga untuk laki-laki, permasalahan di prostat mereka. also low sperm count, Atau juga kadar sperma yang rendah. and also what's called PD, which is inability to hold an erection. Atau apa yang disebut sebagai PD atau ketidaksanggupan seorang pria untuk mengalami apa yang namanya ereksi. Unfortunately, these problems are becoming almost epidemic. Sayangnya yang tidak kita sadari, permasalahan-permasalahan ini sudah menjadi apa yang disebut dengan epidemik. There's a lot of couples today who are unable to have children because the man and the woman both have hormonal problems. Bahkan ada banyak pasangan suami dan istri yang saat ini tidak bisa memiliki keturunan karena kedua-duanya memiliki permasalahan ketidakseimbangan hormon dalam tubuh. The body runs according to precision balance, and something has thrown this hormonal balance out. Anda harus sadari bahwa tubuh kita ini memiliki sebuah titik keseimbangan yang konstan. Dan sesuatu mengakibatkan titik ini sudah tidak seimbang lagi nilainya. So what I'd like to do this morning is I'd like to show you how a woman's monthly cycle runs. Jadi apa yang akan saya tunjukkan pada Anda adalah bagaimana seorang wanita memiliki siklus period per bulannya seperti apa. And I'm going to explain it like a dance, because it is like a dance. Different players come onto the stage at different times of the month. Dan saya akan jelaskannya dengan seperti seseorang yang menari. Karena ini memang sama seperti seseorang yang menari. Setiap penari yang berbeda, gayanya pun berbeda. Now notice what our sex hormones are made from, cholesterol. Perhatikan bahwa hormon kita itu terbuat dari kolesterol. Cholesterol is a very important lipid in the human body.
Sekali lagi, kolesterol itu adalah suatu lipid yang sangat penting untuk tubuh manusia. From cholesterol, the body makes pregnenolone. Dari kolesterol, tubuh kita membentuk apa yang namanya pregnenolone. And from pregnenolone, the body makes progesterone. Dan dari pregnenolone, tubuh kita membentuk apa yang namanya hormon progesteron. Progesterone is a key hormone because from progesterone, estrogen, testosterone, and adrenal hormones are made. Dan perhatikan bahwa progesteron ini adalah suatu hormon kunci. Karena dari hormon progesteron ini dihasilkan 3 bentuk hormon yang berbeda, yaitu estrogen, testosteron, dan adrenal. So let me introduce you to the two main players in the dance of the hormones. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan Anda dengan 2 penari utama dari hormon masuk di tubuh manusia. So in this dance, progesterone is going to be wearing a green dress, and progesterone's nickname is happy hormone. Oke, di progesteron ini kita akan gunakan dalam penjelasan ini menggunakan spidol berwarna menggunakan spidol yang berwarna hijau, dan kita akan sebut progesteron ini sebagai hormon bahagia atau happy hormone. The other player in the dance is estrogen. And estrogen's going to be wearing a red dress, and estrogen's role in the body is that of a cell proliferator. Dan hormon kedua yang kita sebut sebagai penari hormon yang kedua, kita sebut dengan nama estrogen. Estrogen ini kita ibaratkan dia memakai pakaian yang berwarna merah. Kalau progesteron dia memakai warna hijau pakaiannya, dia happy hormone. Tapi kalau estrogen kita sebut sebagai cell proliferaton. And cell proliferation means causes massive cell growth. Apa artinya dengan cell proliferator? Itu artinya bahwa dia memiliki dampak atau efek untuk mengembangbiakan melipat gandakan sel itu. It is estrogen levels that are high when a skinny young girl becomes or starts to develop into a beautiful shapely woman. Jadi contohnya, kalau seorang perempuan, seorang gadis dalam keadaan kurus, tiba-tiba dia menjadi berisi badannya, itu akibat peran daripada hormon estrogen. But if estrogen levels remain too high, the beautiful shapely woman can get out of shape. Tetapi kalau estrogen itu terlalu banyak jumlahnya dan dia tetap tinggi nilainya, maka itulah yang mengakibatkan banyak perempuan sudah mulai keluar dari proporsi tubuhnya. It is all about balance. Ingat, inti dari hormon adalah keseimbangan. Now let me show you how they work together in the monthly cycle. Izinkan saya menjelaskan pada Anda bagaimana kedua hormon ini bekerja satu dengan yang lain dalam hitungan waktu 1 bulan. Day 1 of the monthly cycle, progesterone levels are low. Pada minggu pertama di siklus bulanan, maka progesteron ini dia stabil atau rendah. Day 1 of the cycle, estrogen levels are also low. Dan juga di hitungan minggu pertama, estrogen pun juga rendah. But by day 7, estrogen levels are rising up until day 11, they're at their peak. Tapi dari hari ke-7 sampai hari ke-11, hormon estrogen itu tiba-tiba dia akan langsung meningkat mencapai titik puncaknya. So at this time of the month or the dance, estrogen is the star player. Jadi pada saat hari ke-11 itu atau di dalam minggu yang kedua, estrogen itu seolah-olah menjadi penari yang utama dalam tubuh Anda. Now we're going to go over to the stage where the dance is played out, which is the reproductive organs of a woman's body. Jadi kita akan mulai berbicara bagaimana estrogen ini bekerja dalam tubuh seorang wanita dan bagaimana estrogen ini akan mulai mengembangkan bagian-bagian tubuh seorang perempuan. This is the uterus, they're the fallopian tubes. Itu adalah uterus dan yang keduanya adalah tub daripada di samping daripada uterus wanita. These two are the ovaries, that's the cervix, and that's the birth canal. Yang 2 lingkaran di kiri kanan itu adalah uterus dan yang panjang ke bawah itu adalah saluran kelahiran.
At this time of the month, estrogen is causing massive cell growth in the lining of the uterus. Pada awal bulan, estrogen itu mulai banyak berkumpul di bagian dinding-dinding uterus, Causing the blood nest to once again develop. mengakibatkan adanya mulai pembentukan sel-sel darah di sekitar uterus itu. Estrogen is also causing some eggs to develop in the ovaries. Bahkan estrogen pun juga penyebab utama mulai munculnya sel-sel telur dalam dua ovari sel telur wanita itu. And estrogen also causes a form of lubricant to be released in the birth canal. Bahkan estrogen pun juga menyebabkan apa yang namanya pelumas di saluran kelahiran wanita. By day 14, a fully developed egg bursts forth from the ovaries. Pada hari ke-14, sel telur yang sudah dibuahi itu keluar daripada sel kandungan perempuan tersebut. Now the little filaments on the end of the fallopian tube pull the egg up into it. Dan apa yang terjadi? Kedua saluran di kiri dan kanan itu pada saat sel telur itu keluar dari sel kandungan itu akan langsung disedot oleh mereka masuk ke bagian sana. Now those fallopian tubes are ever moving forward so that the egg moves up. Apa yang disebut dengan kedua saluran itu kita sebut dengan apa yang namanya saluran fallopian. Fallopian ini dia berbentuk seperti seorang penyedot. Jadi setiap kali sel telur keluar dia akan langsung menyedot naik ke atas. Nyedot naik ke atas. Now the hole where the egg bursts forth develops a blister. Tetapi di bagian sana pada saat sel telur itu keluar, maka dia akan pada saat dia keluar daripada bagian itu menyebabkan munculnya semacam blister. Now the name of that blister is corpus luteum. Blister atau benjolan kecil itu diberi nama atau namanya adalah corpus luteum. I've written it in green because this is the main site of progesterone production in a woman's body. Saya tulis dengan warna hijau karena corpus luteum itu adalah bagian utama yang termasuk daripada progesteron. Can you see the importance of a woman ovulating every month so that her corpus luteum develops to maintain progesterone levels? Bisakah Anda mengerti betapa pentingnya seorang perempuan untuk terus memiliki proses di mana sel telur itu mengalami sorry, can you repeat again? So ovulating every month allows the development of corpus luteum, which maintains progesterone. Oke, adalah sangat penting untuk Anda mengerti betapa pentingnya seorang perempuan untuk mengalami ovulasi setiap bulannya. Karena tanpa adanya ovulasi itu, maka seorang perempuan tidak akan memiliki corpus luteum yang merupakan bagian terpenting daripada pembentukan sel progesteron. Sederhananya, tanpa adanya ovulasi, Anda tidak akan membentuk namanya hormon progesteron itu. Now, with the development of corpus luteum at this time of the month, progesterone levels rise. Sehingga akibat daripada pembentukan corpus luteum atau progesteron itu nantinya, maka pada minggu ketiga, memasuki minggu ketiga, level daripada progesteron ini meningkat mengalahkan daripada level daripada estrogen. Progesterone is now the star player in the dance and estrogen now goes backstage. Pada saat progesteron itu meningkat, secara otomatis hormon estrogen seorang wanita dia mulai menurun. Dia biarkan progesteron menjadi pemeran utama saat ini. No need for estrogen. We've got our egg, we've got our blood nest, we've got our lubricant. So it can go backstage now. Mengapa? Karena tidak dibutuhkan lagi estrogen. Mengapa? Karena sudah ada proses ovulasi, sudah ada proses untuk perminyakan di saluran kandungan, dan sudah ada sel-sel darah yang terbentuk. Sehingga tugas daripada estrogen sudah selesai di sana. Now, what effect does progesterone have? Kalau begitu pertanyaannya adalah, apa efek daripada naiknya level progesteron itu pada wanita? Progesterone has a ripening effect on the lining of the uterus. Progesteron itu memiliki efek pembuahan daripada dinding-dinding uterus.
Progesterone also heightens a woman's mood at this time of the month, being happy hormone. Bahkan progesteron itulah yang membuat atau menentukan feeling atau perasaan mood daripada seorang wanita, apakah dia akan bahagia atau tidak. To the point of increasing her sexual desire at this time of the month. Bahkan itulah yang juga menentukan tentang keinginan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual. But progesterone also has an effect on the cervix. Tetapi progesteron pun juga memiliki pengaruh terhadap serviks. So let me magnify the cervix to show you what's happening. Izinkan saya membesarkan gambar serviks ini supaya Anda tahu apa yang terjadi pada serviks seorang wanita pada tahapan ini. Now the cervix usually has two lips with a mucus plug in the middle. Serviks itu memiliki dua, saya bilang loops, artinya apa? Apa loops itu ya? Barbara, what is the meaning of a loops like that? Is it like a door? Two lips are like lips. Ah, on oke. the mouth, two lips. Lips, sama seperti dua bibir, yang di bagian kiri dan bagian kanan, dan bagian tengahnya itu bisa untuk dimasuki. Under the effect of progesterone, the mucus plug goes and the lips come up a little tighter. Pada saat progesteron ini naik, maka mukus di tengah-tengah kedua bibir itu akan hilang dan kedua lips ini akan semakin menebal di dalam perempuan. But also, a special form of lubricant is released around the cervix. Tetapi juga apa yang terjadi, maka semacam oli atau semacam minyak akan dikeluarkan oleh progesteron untuk mengelilingi kedua bibir daripada bagian tersebut. Now that lubricant is designed specifically to facilitate the entry of sperm up into the uterus. Dan Anda harus mengerti bahwa lubrikan ini atau semacam minyak ini didesain secara khusus untuk membantu sperma untuk dapat masuk ke bagian uterus. So you can see the stages set for the entry of man. Jadi Anda bisa melihat bagaimana sebenarnya tubuh seorang wanita memang didesain untuk mengadakan hubungan dengan seorang laki-laki. Between 200 and 500 million sperm are released with one ejaculation. Tahukah Anda bahwa satu kali ejakulasi seorang pria, maka 200 sampai 500 juta sel sperma yang dikeluarkan? If the sperm meet this cervix, very difficult to gain entry. Karena kalau misalnya sperma itu hanya berada di bagian luar serviks tersebut, akan sangat sulit sekali sperma itu untuk masuk ke dalam uterus. But if the sperm meet this cervix, that lubricant literally shoots the sperm up into the uterus. Tapi jika sperma itu dia langsung masuk ke bagian tengah daripada bagian tersebut, maka otomatis saat dia terkena dengan lubrikan yang dihasilkan oleh progesteron, maka itulah yang membantu membawa sperma langsung masuk ke uterus wanita. It's got a long journey. It has to keep going until it finds the egg. And some of them go down the wrong road, but some of them go down the right road and they've found their prize, which is the egg. Tetapi tentunya proses itu memakan waktu yang agak lama. Mengapa? Karena sel sperma itu harus terus masuk ke uterus, kemudian masuk ke bagian yang sudah ada sel telur yang siap untuk dibuahi. I saw a photograph one day at a seminar of 15 sperm trying to gain entry into one egg, but only one does. Saya pernah menunjukkan sebuah foto di sebuah seminar yang saya bawakan, bagaimana ada 15 sperma yang berebutan untuk mendapatkan satu sel telur yang siap untuk dibuahi. So when the sperm gains entry into the egg, within a matter of days, there's the division to two cells and the DNA of a new human being is perfectly intact. Pada saat terjadi pembuahan itulah, maka sel itu akan membagi dirinya menjadi dua sel. Disitulah saat di mana terjadinya pembentukan DNA yang pertama. Now there's a lot of discussion about when life begins. Knowing that, when does life begin? Ada banyak diskusi mengenai kapankah kehidupan itu dimulai. Tapi dengan mengetahui hal ini, menurut Anda kapankah sebuah kehidupan itu dimulai?
You see, that DNA never has been and never will be again. Tahukah Anda bahwa DNA itu akan unik, tidak akan pernah ada lagi atau tidak pernah akan ada yang sama? And did you know that Psalm 139 speaks about the DNA? Tahukah Anda bahwa Mazmur 139 berbicara mengenai DNA? Verse 15 states, "My substance was not hid from thee when I was made in secret." Ayat yang ke-15 berkata bahwa diriku tidak pernah ditunjukkan kepadaku, tetapi telah dinyatakan pada saat aku dibuat secara rahasia. Curiously wrought in the lowest parts of the earth. Dan tentu saja dibuat di bagian yang paling rahasia dan penuh dengan misteri di dalam tubuh seorang manusia. Thine eyes did see my substance. Tetapi engkau Allahku, engkau melihat materi pembuatku itu. In thy book were all my members written, when in continuance they were fashioned, when as yet there was none of them. Segala sesuatu bentuk tubuhku itu sudah engkau ketahui dari awalnya, sehingga pada akhirnya aku pun dinyatakan sesuai dengan apa yang engkau rencanakan. You see, we were being fashioned in there when no one could see us but God. Tahukah Anda bahwa Anda dan saya sebenarnya dibuat dalam sebuah tempat misteri, di mana tidak ada orang lain yang bisa melihat kecuali Allah Anda sendiri. So every 7 days there is another division of cells. Setiap 7 hari selalu ada pembagian sel yang terjadi. So that little union is ever moving upward, and then it settles down in the wall of the uterus. Dan bagian sel-sel yang terpecah, terbagi itu, dia kembali masuk ke tempat kandungan wanita. Students, isn't it a miracle any of us are here? Saudaraku, menurut Anda apakah merupakan keajaiban sampai Anda dan saya bisa ada ataupun nyata sebagai manusia saat ini? When you consider everything that has to be in place for the conception of a new human being. Kalau Anda melihat bagaimana sebuah kerumitan yang tertata dengan rapi, rumit, tapi dia tertata dengan rapi sampai Anda dan saya bisa menjadi seorang manusia. Now what happens with conception is progesterone levels soar 200%. Pada saat terjadi konsepsi itu, maka level progesteron Anda akan meningkat dengan drastisnya sampai 200% lebih banyak. I was pregnant or breastfeeding non-stop for 14 years. Saya melahirkan kemudian memberikan air susu ibu selama 14 tahun tidak henti. Some people have said, "You poor thing." I say, "Oh no, it was wonderful." Banyak orang mengatakan sama saya, oh kamu kasihan ya hidupnya kamu. Tapi Barbara mengatakan, oh tidak, itu adalah hal yang indah untuk saya alami. Happy hormone levels are nice and high. Mengapa? Karena ada happy hormon yang meningkat dalam tubuh seorang wanita pada saat proses ini berlangsung. Progesterone is one hormone, but estrogen is 3 hormones. Progesteron itu ibaratnya seperti 3 hormon, sedangkan estrogen hanya menghasilkan 2 hormon. Estrone is called E1, and it has strong cell proliferator action. Sorry, is that progesterone or is that estrogen? Sorry, estrone, that's one of the estrogens, and it has strong cell proliferator action. Oke, estron yang merupakan salah satu bagian turunan daripada hormon estrogen, kita sebut dengan E1, dia memiliki sel pengembang biakan. Another estrogen is called estradiol, and it's given the nickname E2, and it also has strong cell proliferator action. Dan estradiol yang juga merupakan turunan daripada hormon estrogen disebut dengan E2, dia pun juga memiliki sel pengembang biakan diri. But estriol, often called E3, is a delicate estrogen. Tetapi estrial yang disebut dengan E3, dia ini adalah hormon yang sangat rapuh. And this delicate estrogen rises with pregnancy. Dan hormon estrial ini dia meningkat pada saat seorang wanita itu mengandung. But what happens if the woman doesn't conceive? Tapi apa yang terjadi kalau seandainya seorang wanita itu tidak mengalami peristiwa mengandung seorang anak itu? By day 26, estrogen levels drop right down. Pada hari ke-26,
hormon estrogen akan langsung rendah kembali levelnya. And by day 26, progesterone levels drop right down. Dan pada hari ke-26 kalau seorang wanita tidak ada proses pembuahan, tidak ada mengalami memiliki seorang bayi, maka otomatis dia akan turun di hari yang ke-26 juga. And when both those levels drop down, the blood supply to the uterus is cut. And when the blood supply to the uterus is cut, the blood nest comes away. Dan apa yang terjadi kalau kedua hormon ini menurun, maka supply darah ke uterus Anda itu akan dipotong. Apa artinya? Pada saat supply darah itu dihentikan, maka darah yang sudah memenuhi sel-sel dinding uterus seorang wanita itu akan dikeluarkan. I used to say to my young children, mother has a blood nest. And if father puts a seed in, a baby comes. But if father doesn't put a seed in, the blood nest comes away every month. Saya selalu jelaskan kepada anak-anak saya seperti ini. Seorang ibu memiliki apa yang disebut dengan sarang yang terbuat dari darah. Kalau seorang ayah memberikan telur kepada sarang yang terbuat dari darah itu, maka itu akan membentuk seorang bayi. Tetapi kalau seandainya seorang ayah tidak memberikan telur kepada sarang darah itu, maka yang terjadi adalah sarang itu akan keluar dari tubuh seorang ibu. I think it is good for children to be told so there's no secrecy around it. Karena penting sekali untuk seorang anak dijelaskan dari mana dia berasal, supaya dia tidak mengira-ngira bahwa seolah-olah ada rahasia yang harus ditahan-tahan dari mereka. And as they grow older, with their age, they can ask you appropriate questions and you're the best person to educate your child sexually. Dan perhatikan ini, pada saat Anda sudah memberikan penjelasan yang sederhana kepada seorang anak, saat dia bertambah dewasa, maka dia akan mulai bisa bertanya lebih spesifik lagi. Dan tidak ada orang lain yang lebih baik untuk menjelaskan masalah seksual selain orang tua anak-anak itu sendiri. Because it is a very precious thing that God gave to human beings. So it's parents' responsibility to educate their children in the way God would have them. Karena ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga untuk diberikan kepada anak-anak Anda. Mengapa? Karena ini semua adalah merupakan karunia daripada Allah pencipta Anda. Now let me tell you a few things about what's happening in this area. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut apa yang terjadi pada area-area ini. Sperm is an alien to woman's body, and every time sperm enters woman's body, her immune system rises to attack. Tahukah Anda bahwa sperma seorang laki-laki pada saat itu masuk ke tubuh seorang wanita, maka tubuh wanita itu akan menganggap sperma itu sebagai benda asing yang masuk ke dalam tubuh mereka. Sehingga antibodi wanita itu akan langsung meningkat dan bersiap untuk menyerang benda asing itu. But when sperm goes through the prostate gland of a man, it takes on an immune suppressant property. Tetapi kalau sperma itu dihasilkan daripada alat kelamin seorang pria, maka sperma itu memiliki apa yang disebut untuk merendahkan kemampuan antibodi untuk menyerang sperma itu. So when sperm enters woman's body, the immune suppressant property of sperm knocks back woman's immune system so sperm survives. Sederhananya seperti ini. Kalau sperma itu berasal daripada seorang laki-laki, maka di sperma itu dia memiliki sebuah lapisan yang disebut sebagai lapisan untuk mencegah ataupun mengurangi daya imunitas daripada seorang perempuan. Jadi pada saat sperma itu masuk, maka lapisan inilah yang dimiliki oleh sperma seorang laki-laki akan mampu melemahkan antibodi perempuan sehingga sperma itu diizinkan untuk masuk ke dalam tubuh perempuan. But every time a man's sperm enters into his wife, her cells have memory. And so when the sperm enters, the woman's body goes, "Oh, it's just husband. We'll step back." Dan inilah ajaibnya saudaraku. Setiap kali sperma seorang suami
masuk kepada bagian tubuh istrinya, maka ingat bahwa sel ini memiliki memori. Sekalinya sperma itu sudah pernah masuk ke istrinya, maka pada saat berikutnya, pada saat sperma seorang suami ini masuk, maka sel tubuh wanita, antibodinya akan berpikir, oh saya sudah tahu sperma ini milik suami saya, sehingga dia tidak akan melawankan perlawanan. Can you see how dangerous it can be for a woman to have many partners? Sadarkah Anda bahayanya seorang wanita kalau dia memiliki banyak pasangan seksual? And how dangerous it is in the area of homosexuality. Dan betapa bahayanya kalau hal ini terjadi pada mereka yang melakukan tindakan homoseksual. Most homosexuals' diseases can be related to their sexual activity. Karena semua penyakit-penyakit hasil daripada tindakan homoseksual itu bergantung daripada tindakan seksual yang mereka lakukan. If human beings lived the way God required them to, a man would only know one woman and a woman only know one man, and there would be no problems. Kalau seandainya manusia hidup seperti rancangan Allah, maka idealnya satu orang pria hanya mengenal satu orang wanita. Dan satu orang wanita idealnya hanya mengenal satu orang pria saja. What happens when a woman has a pap smear is a little scrape is taken out of her cervix. Apa yang terjadi pada saat seorang wanita melakukan tindakan pap smear? Now let's say that night she is intimate with her husband. Contohnya, misalnya malam harinya dia melakukan hubungan seksual dengan suaminya. The immune system is trying to heal the wound, but they have to step back in the presence of sperm. Can you repeat that again? The immune system is healing the wound, but when sperm enters, her immune system has to step back. Oke. Pada saat itu terjadi, maka imun sistem wanita itu akan berusaha memperbaiki bagian atau lapisan yang sedang luka itu. Tetapi pada saat sperma itu masuk, maka imunitas itu harus mundur. Tidak menyelesaikan pekerjaannya karena ada sperma yang masuk. Now let's say she's a very sexually active woman and this is happening 2 nights out of 3. Dan bilang saja dia adalah seorang wanita yang aktif kegiatan seksualnya. Dan ini terjadi setiap 2 kali dari 3 malam. 6 months later, she has another pap smear and the results are abnormal cells. 6 bulan kemudian dia melakukan apa yang namanya pap smear lagi. Tetapi apa yang terjadi? Maka ada sebuah sel-sel asing yang tidak normal yang terbentuk di pada lapisan tersebut. All caused by the first pap smear that was never allowed to heal. Itu semua terjadi pada tindakan pap smear pertama yang belum pulih sepenuhnya. A woman should be told that for 4 weeks after a pap smear not to allow sperm to enter her. Harusnya seorang wanita harus diinformasikan tidak untuk melakukan tindakan seksual 4 minggu setelah dia melakukan pap smear. Would it take 4 weeks? Not in a healthy woman, but there are many women who don't eat right or live right. Apakah harus menunggu 4 minggu baru melakukan hubungan seksual? Kalau wanita itu sehat dalam artian dia mengkonsumsi hal-hal yang sehat, dia tidak punya permasalahan, tidak harus 4 minggu. Kenyataannya kenapa 4 minggu? Karena wanita seringkali tidak menjaga apa yang dia makan dan tidak menjaga tubuhnya dengan baik. One lady said, my husband can't wait 4 weeks. So I said, well, he needs to wear a condom, but the sperm must not enter. Seorang wanita bertanya kepada saya, suami saya tidak mungkin menunggu 4 minggu. Jawaban Barbara adalah, oke, kalau begitu pastikan pada saat Anda melakukan hubungan seksual, suami Anda menggunakan kondom. So what's causing the imbalance? Apa yang menjadi penyebab ketidakseimbangan ini kalau begitu? Number 1, in 1957, the first contraceptive pill was introduced to women. Tahun 1957, pil kontrasepsi pertama diciptakan. The 1960s was called the sexual revolution. Tahun 1960 disebutkan sebagai revolusi seksual. Women wanted to be able to have sex without falling pregnant. Karena perempuan ingin melakukan hubungan seks
tapi tanpa harus hamil. Let me explain what the pill is and what it does. Izinkan saya menjelaskan apa yang pil ini lakukan dan apa yang dihasilkan oleh pil ini. The pharmaceutical companies grow acres and acres of wild yam, and from it they extract a plant chemical called diosgenin. Oke, ada yang tahu yam itu bahasa Indonesianya apa? Talas. Oke. Pada tahun tersebut, industri obat-obatan mereka menumbuhkan atau bertani hektar-hektar apa yang disebut dengan daun talas Mexican wild. Hasil daripada tumbuhan ini disebut dengan diosgenin. In a laboratory, that diosgenin can be converted to progesterone, called progesterone because it has an identical molecular structure that the progesterone that your body makes. Setelah tumbuhan itu dipanen, tumbuhan ini memiliki diosgenin. Begitu dia masuk ke lab, maka diosgenin ini bisa diolah menjadi progesteron oleh industri obat-obatan. Mengapa? Karena dia memiliki struktur yang sama dengan progesteron hormon yang asli daripada manusia. Jadi itu adalah progesteron buatan sebenarnya. But the pharmaceutical company can't patent that. They can only patent something they create. So they add a few more atoms to come up with a synthetic estrogen. Jadi tetapi industri obat-obatan tidak pernah bisa mempatenkan diosgenin. Karena bukan mereka yang membuat diosgenin. Itu adalah hasil tumbuh-tumbuhan tersebut. Tetapi yang mereka bisa patenkan adalah progesteron tersebut. Jadi mereka patenkan progesteron sintetis itu menjadi hak paten daripada industri obat-obatan. They had a few more atoms, add a few more atoms in another area and come up with a synthetic progesterone. Apa yang dihasilkan di sini untuk mempatenkan sesuatu, maka industri obat-obatan ini harus menambahkan beberapa elemen-elemen ke dalam progesteron hasil daripada diosgenin. Mereka tambahkan sehingga membentuk progesteron sintetis itu. These are the synthetic hormones that are in the pill. Itu adalah hormon sintetis yang terdapat dalam pil KB. And when it is fed into this pathway, it causes a disruption and the body thinks it's pregnant. Dan pada saat pil ini digunakan oleh seorang wanita, maka itu akan masuk ke dalam tubuh wanita melewati proses yang di depan sini, sehingga tubuh akan berpikir bahwa, oh, dia sedang hamil. Because it thinks it's pregnant, it doesn't release the egg, so the woman doesn't fall pregnant. Karena obat ini membuat tubuh wanita berpikir bahwa dia sedang hamil, sehingga tidak dilepaskanlah apa itu yang namanya sel telur di bagian yang corpus luteum tadi itu. But notice what's happening week after month on the pill. No ovulation, no corpus luteum, progesterone levels are dropping. Tetapi perhatikan apa yang terjadi setelah berbulan-bulan menggunakan pil KB ini. Tidak ada ovulasi, tidak ada corpus luteum, sehingga level progesteron seorang wanita akan turun drastis. And month after month on the pill, with the synthetic estrogen levels are rising. Dan karena apa yang sudah terjadi, karena berbulan-bulan menggunakan pil KB ini, level progesteron akan menurun karena tidak ada proses yang terjadi untuk pembentukan progesteron. Tetapi karena ini ada sintetik estrogen, maka estrogen dalam tubuh wanita tersebut akan meningkat. Now, estrogen levels are too high and progesterone levels are too low. Sehingga estrogen level terlalu tinggi, tetapi progesteron level seorang wanita itu rendah. And this is the problem that we are seeing, sadly, too much today. Dan ini adalah problema yang sayangnya kita banyak sekali lihat hari ini. Estrogen, the good slave, bad master, is now the master. Estrogen yang harusnya adalah budak yang baik, yang selalu menurut, sekarang dialah yang berkuasa terhadap tubuh seorang perempuan. Causing massive cell growth in the breasts. Sehingga menyebabkan perkembangan sel yang tidak terkendali di dada seorang wanita, di payudara wanita.
There's your breast lumps, your breast cancer. Itulah akibat munculnya tumor pada payudara Anda, kanker di payudara wanita. It's causing massive cell growth in the uterus. They're the fibroids. On the ovaries, they're the cysts on the ovaries. Sehingga jangan lupa bahwa estrogen ini memiliki sifat dia memiliki pengembangbiakan sel. Sehingga pada saat estrogen itu tinggi, maka itulah penyebab daripada terbentuknya sel-sel di uterus wanita, di kandungan wanita sehingga menyebabkan kanker pada bagian-bagian. All these growths that women are experiencing in the uterus, ovaries and breasts are due to too much estrogen. Munculnya pengembangan sel-sel, baik itu di payudara wanita, di bagian kandungan kelamin wanita, itu semua disebabkan karena level estrogen yang terlalu tinggi dalam tubuh perempuan. And it doesn't make much sense to cut the breasts off and cut the uterus off. That hasn't fixed the problem. Dan tidak masuk akal kalau cara pengobatan daripada kanker uterus ataupun kanker payudara itu dengan memotong payudaranya atau dengan memotong uterusnya. Karena bukan itu permasalahannya. Women need those body parts. Karena wanita tetap membutuhkan bagian-bagian organ tubuh itu. Can you see what's happening today? The question is not being asked, why are these things happening? Karena lihat apa yang penyebab terjadi semua kepelikan ini. Karena tidak ada yang mau bertanya, mengapa kanker-kanker itu terjadi di awalnya. And the woman cannot lose weight. Dan akibatnya juga seorang wanita tidak bisa turun berat badannya. And where's her happy hormone? Down here. She's always sad. Sehingga karena tidak adanya progesteronnya rendah, wanita akan uring-uringan terus. Tidak ada rasa bahagia. Now the baby boomers were first introduced to the pill, and those women are now in their 50s, 60s. Bayi-bayi di Burma itu adalah mereka yang pertama kali dikenalkan dengan pil KB ini. Dan saat ini mereka kira-kira umurnya adalah 50 sampai 60 tahun hari ini. And they're going through menopause and they are suffering. Mereka sekarang sudah mengalami apa yang namanya menopause dan mereka dalam kondisi yang menderita saat ini. They are having hot flushes, they are irritable, they are putting on weight, they have no desire for sex, and when they have sex it's very painful. Mereka mengalami banyak penderitaan. Mereka tidak pernah gembira, mereka uring-uringan terus. Kemudian mereka semakin membesar, semakin naik berat badannya. Mereka tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan seks. Kalaupun mereka melakukan hubungan seks, rasanya akan sakit sekali. They are all symptoms of a hormonal imbalance. Dan itu adalah semua simptom-simptom dari ketidakseimbangan hormon dalam tubuh wanita. And what are happening to their sons and daughters who are now in their 30s? Dan apa yang terjadi dengan anak-anak mereka yang saat ini usianya sekitar 30 tahun? They're the couples that can't have children. They're the young women who are dying of breast cancer. Mereka adalah anak-anak muda yang tidak bisa punya keturunan, bahkan saat ini merekalah yang pengidap-pengidap kanker payudara. It's causing a devastating reaction on human beings. Itu menyebabkan suatu reaksi yang menghancurkan pada tubuh manusia. Women are aging too young. Karena wanita saat ini begitu cepat menjadi tua padahal umur mereka masih sangat. And as the woman goes to the doctor because she's having so much hot flushes, the doctor puts her on hormone replacement therapy. Jadi apa yang terjadi kalau orang-orang yang menderita simptom ini pergi ke dokter, maka dokter akan memberikan mereka atau meminta mereka untuk mengikuti apa yang namanya pengobatan untuk hormon. Does that help? Well, it stops the flushes, but it doesn't fix anything else. Apakah itu membantu? Oh ya, itu membantu. Itu akan menghentikan beberapa hal, tetapi itu tidak menghentikan ketidakseimbangan hormonnya. It stops the flushes because the body starts to think it must be pregnant again, and instead of putting all of its energies to the skin for the flushes, it starts concentrating in the breasts and the uterus. Sehingga apa yang terjadi, itu menghentikannya menstruasi, karena tubuh berpikir bahwa dia sudah tidak hamil lagi, tapi
itu menarik semua energi, semua pengembangbiakan sel-sel yang ada kembali ke uterus dan kepada bagian payudara wanita. And after the woman's been on HRT for 6 years, she discovers a lump, and then she goes to the doctor. He says, you have breast cancer, and he stops the HRT immediately. Dan setelah 6 tahun menggunakan pengobatan hormon ini, maka wanita tersebut akan menyadari bahwa sudah ada pembengkakan di payudara mereka. Ke dokter lagi, dokter mengatakan, maaf, kamu punya kanker payudara, dan kemudian ia akan menghentikan pengobatan hormon tersebut. He stopped the HRT because he knows it can cause breast cancer. Dokter itu akan menghentikan pengobatan hormon karena dokter itu tahu bahwa kanker payudara itu adalah akibat daripada penggunaan obat-obatan hormon tersebut. These problems that I've been describing to you have only become common since the pill has been used. Permasalahan-permasalahan yang dijelaskan kepada Anda hari ini baru menjadi permasalahan-permasalahan umum pada saat pil itu terciptakan. They interfere with the body's precision balance, and there's an effect. Mengapa? Karena obat-obatan ini mengganggu titik keseimbangan hormon dalam tubuh seorang wanita. Dan kalau titik ini terganggu, maka Anda wanita akan mengalami permasalahan. But there's more. Tapi ada yang lebih. What causes a chicken to be fully developed in 5 weeks? Apa yang membuat seekor anak ayam dapat menjadi besar tiba-tiba dalam waktu 5 minggu? It is growth stimulants. Oh ya, itu menggunakan stimulan growth atau hormon pertumbuhan stimulan. Chickens are not safe to eat today. Itulah sebabnya ayam tidak aman lagi saudara untuk Anda konsumsi. Well, what about fish? Bagaimana dengan ikan? When you've got a large amount of women in the community on these two things, they go to the toilet, the fish feed on the waste, and they are getting hormonal imbalances. Tahukah Anda kalau begitu banyak wanita yang menggunakan pengobatan hormon itu, maka kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh wanita yang menggunakan pengobatan hormon tersebut itu eventually akan mengalir ke air dan akan juga diserap oleh ikan-ikan yang saat ini Anda makan. Fish are also being affected because of the chemicals that are being dumped into the waterways. Mengapa? Karena pada saat kotoran-kotoran tersebut dialihkan ke lautan, bergabung dengan chemical-chemical yang sudah ada di lautan, itu menyebabkan kondisi ikan-ikan zaman sekarang sudah terpengaruh dengan hal-hal tersebut. In Australia today, it's against the law for Australian cattle farmers to give their cattle growth stimulants, but they do. Tahukah Anda di Australia saat ini sudah dilarang untuk peternak sapi menggunakan growth hormone stimulan. Tetapi kenyataannya sampai detik ini peternak sapi tersebut masih menggunakan stimulan hormon-hormon itu. Many diseases in human beings today can be almost solely attributed to meat eating. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh manusia zaman ini semuanya berasal atau disebabkan karena penggunaan daging sebagai makanan mereka. Meat creates a very acid environment where disease loves to grow, but meat also contains these growth stimulants. Jadi ada dua hal mengapa daging ini tidak baik. Yang pertama adalah daging ini menyebabkan sebuah kondisi asam yang sangat tinggi di tubuh Anda. Dan penyakit itu suka dengan kondisi asam yang tinggi. Dan yang kedua, daging-daging sekarang ini sudah mengandung banyak-banyak bahan chemical di dalamnya. If it's in the meat, it's in the product. Kalau ada di daging bahan-bahan tersebut, otomatis tetap bertahan bahan-bahan itu walaupun sudah diolah menjadi hasil olahan daging atau produk-produk daging lainnya. We had a young man do our program who is friends with 2 young men whose father owns a chook farm. Kita punya salah seorang peserta di health program, seorang anak muda, dan anak muda ini memiliki 2 orang teman di mana orang tua mereka itu memiliki peternakan sapi, chook farm atau cattle farm? Chicken. Oh sorry, peternakan ayam. They're both in their early 30s. One is 6'6", the other is 6'2", and their parents are short.
Dan lucunya, kedua teman daripada anak muda ini, mereka baru berumur 30 tahun. Tetapi tinggi kedua anak ini sekitar 6,5 kaki. Berapa di sentimeter itu ya? That sort of Berapa? Sekitar 2,2 meter. Padahal orang tuanya daripada kedua anak ini tingginya cuma sekitar 1,6. So that sort of growth is coming from the chickens and the eggs that they're eating. Apa yang terjadi? Karena kedua anak dari pemilik peternakan ayam ini, mereka terus mengkonsumsi ayam hasil milik peternakannya, sehingga growth hormonnya juga diserap oleh tubuh kedua anak ini. It's far safer for us human beings living today to go back to the Garden of Eden diet. Itulah sebabnya untuk saat ini jauh lebih aman untuk kita manusia untuk kembali kepada diet pada saat Tuhan ciptakan kita. In estrogen, there is a phenyl ring, and it's the key that unlocks the door to get estrogen into the estrogen receptor site on the cell. Dalam estrogen itu ada sebuah unsur yang namanya adalah phenyl ring. Phenyl ring ini berguna untuk dia bisa masuk ke dalam estrogen atau bergabung dengan estrogen receptor. And plastics contain two different types of phenyl. Nonyl phenyl is in one plastic, and bisphenol A is the plastic lining tins. Plastic, you mean plastic as an object, item, oke. Dalam plastik ini, contohnya kalau dalam botol aqua plastik ini, ada dua bagian dalam plastik ini. Yang pertama adalah disebut sebagai nonyl phenyl, itu yang pertama. Yang kedua disebut dengan bisphenol A. Dua unsur ini ada dalam plastik ini. So we are seeing people with hormonal imbalances today because of plastic exposure. Kita melihat ada banyak orang juga yang hormonnya sudah tidak seimbang lagi karena terekspos dengan bahan-bahan plastik seperti ini. Now, it's not the odd day you drink out of a plastic bottle or the odd day you don't. It's what you do most of the time. Ini tidaklah salah kalau Anda minum air dari botol plastik. Itu tidak salah. Tetapi kalau setiap harinya Anda terekspos terus dengan benda-benda plastik ini, Anda harus hati-hati. One of the most dangerous is when these plastic bottles are left in a hot car. Dan yang paling berbahaya adalah kalau Anda tinggalkan botol plastik ini dalam kondisi mobil yang The heating up of the plastic causes a release of more of those chemicals. Karena apa? Karena pada saat plastik ini dipanaskan dengan kondisi yang tinggi itu, maka plastik ini akan melepaskan bahan-bahan kimia dan itu bercampur dengan air yang Anda minum. Herbicides, pesticides, insecticides all break down to a molecule very similar to estrogen. Karena semua benda-benda unsur plastik ini, mau itu pesticides ataupun hal-hal yang beracun lainnya, dia akan di breakdown sehingga dia akan memiliki bentuk yang sama, yang hampir sama dengan apa yang namanya estrogen. And the estrogens in these three substances are very strong like these two estrogens. Dan kedua estrogen di unsur plastik itu adalah sama kuatnya dengan dua estrogen yang di atas, estron E1 dan estron E2. So what I'd like to do now is I'd like to show you how you can get the balance back. Yang mau saya tunjukkan sekarang kepada Anda adalah bagaimana Anda bisa menyeimbangkan kembali hormon Anda. The first step is to eliminate anything that can be causing the imbalance. Hal yang pertama adalah eliminate atau hilangkan segala hal yang bisa menjadi penyebab ketidakseimbangan. If you don't turn the tap off, you're still going to be mopping up in the other corner. Karena ingat, kalau Anda tidak tutup keran permasalahan, maka Anda akan terus-menerus harus membersihkan sisa air permasalahan itu. The pill and HRT must stop. Hentikan penggunaan pil KB dan juga hentikan penggunaan obat-obatan untuk penyeimbang hormon. Now, sex is two-part, contraception should be two-part. Sorry. Sex is two-part, contraception should be two-part.
Itulah sebabnya seks membutuhkan dua bagian atau dua pihak, demikian juga dengan kontrasepsi. Itu pun juga harus dilakukan oleh kedua pihak. So let me show you the 3 signs that a woman's body will give her when she's ovulating. Izinkan saya memberikan beberapa tanda yang ditunjukkan oleh seorang wanita pada saat dia berovulasi. If a woman takes her temperature every day before she gets out of bed and charts it, she will see that her temperature will drop and go to a higher plane when she begins to ovulate. Kalau seandainya seorang wanita, kalau Anda mengecek temperatur Anda setiap malam sebelum Anda tidur, maka Anda akan melihat bahwa temperatur itu akan seperti ini, kemudian dia akan drop dan dia akan naik. Itu menunjukkan bahwa dia akan berovulasi. Most women will begin ovulating around day 14, but taking the temperature allows a woman to define it. Biasanya seorang wanita secara normal dia akan mulai berovulasi di hari ke-14. Itulah sebabnya temperaturnya akan berubah. Biasanya di hari yang ke-14 itu. And month after month she will start to see her pattern. Dan dari bulan ke bulan, kalau Anda lakukan itu, maka Anda akan menemukan pola ovulasi Anda masing-masing. The other sign that a woman's body will give her is that her vaginal lubricant will change. Hal yang lain yang akan ditunjukkan oleh seorang wanita adalah pelumas di vagina mereka akan mulai berubah bentuknya. When progesterone is high, the lubricant is more profuse. More. Pada saat progesteronnya tinggi, maka Anda akan, untuk para wanita khususnya, maka wanita akan mendapatkan pelumas mereka akan lebih banyak jumlahnya. At first she's got nothing to compare it to, but as she checks it every day, she will start to see the changes. Mungkin Anda awalnya tidak akan bisa melihat jauhnya perbedaan. Tapi kalau Anda wanita mengeceknya dari hari ke hari, maka Anda bisa melihat perbandingan yang signifikan antara sebelum ovulasi dengan pada saat ovulasi. And the third sign is that her cervix changes. Dan tanda ketiga adalah ada perubahan di serviks mereka. So every month she will see these 3 signs come together at about a week, right? Usually this week here. She will ovulate. Setiap bulan wanita akan mengalami 3 tanda ini. Dan biasanya ini akan dimulai sekitar di hari yang antara hari ke-14 sampai hari yang ke-21 setiap bulannya. So she says to her husband this week, I'm safe. This week she's unsafe. This week she's safe. Dan wanita itu akan menyampaikan kepada suaminya, di minggu ke-7 sampai ke-14 itu saya aman. 14 sampai ke-21 saya tidak aman, minggu berikutnya saya kembali aman. And if she is unsafe, that's when the husband should wear a condom. Dan kalau misalnya di minggu itu dia tidak aman atau tidak bisa, itulah saat di mana para suami harus menggunakan kondom. This should be taught in schools. Tapi harusnya hal-hal ini dijelaskan pada saat kita duduk di bangku sekolah. So a girl can master it before she goes into marriage. Supaya wanita atau seorang perempuan dapat mengetahui dan menguasai hal-hal ini sebelum dia menikah. And girls must be taught to treasure the virginity that God gave them and to hold it pure until their wedding night. Itulah sebabnya mengapa seorang perempuan harus diajar untuk menjaga kemurnian keperawanannya, sama seperti Allah ciptakan dari awal. That's the way God planned it, and if that were to happen, there would be no need for things like the pill. Mengapa? Kalau seandainya itu dipertahankan dari awal, maka tidak perlu diciptakan apa itu namanya pil KB. Tidak perlu diciptakan apa yang namanya obat-obatan untuk penyeimbang hormon. So eliminate the pill and HRT, eliminate meat and its products, and if at all possible, eliminate the chemicals, plastics, and the herbicides out of the home. Jadi 3 hal yang harus dihilangkan dalam tubuh seseorang jika dia ada permasalahan hormon. Yang pertama adalah hilangkan atau hentikan penggunaan pil KB dan juga pil penyeimbang hormon. Yang nomor 2,
hentikan konsumsi bahan-bahan daging. Yang ketiga, kalau memungkinkan, kalau Anda bisa, kurangi expose diri Anda dengan hal-hal yang berhubungan dengan chemical dan juga plastik. What I'd like to show you now is the 3 different types of estrogen. Yang mau saya tunjukkan kepada Anda adalah 3 jenis berbeda daripada estrogen. Now, these chemical estrogens are called xenoestrogens. Oke, yang ketiga hal itu yang dalam plastik itu disebut dengan xenoestrogen. And xenoestrogens are 20,000 times stronger than human. Dan xenoestrogen itu 20.000 kali lebih kuat daripada estrogen yang dimiliki oleh seorang manusia atau seorang perempuan. And human estrogen is 20,000 times stronger than plant. Dan estrogen seorang manusia itu 20.000 lebih kuat daripada estrogen yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. So the human estrogen just sits perfectly into the receptor site on the cell. Jadi itulah sebabnya mengapa hormon estrogen manusia itu dapat begitu nyamannya melengket dengan sel tubuh manusia. So plant estrogens are just a tiny thing that slip into the cell. Sedangkan kalau estrogen pada tumbuhan itu sama seperti bagian kecil daripada estrogen yang tidak begitu melekat dengan sel tubuh manusia. And it is this plant estrogen that is able to help get the balance back of the hormones. Dan estrogen daripada tumbuh-tumbuhan inilah yang dapat membantu seimbangnya kembali hormon pada tubuh manusia. Because remember Psalm 104 verse 14, God gave herbs for the service of man. Karena ingat, Mazmur 104 ayat yang ke-14, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk melayani kebutuhan daripada manusia. This plant estrogen just knocks on the door and says, "Do you need me?" Seolah-olah hormon estrogen tumbuhan ini, begitu kita masukkan ke dalam tubuh manusia, dia akan mengetok dan bertanya, kamu membutuhkan estrogen daripada saya? And if the cell says no, that plant estrogen will just sit at the door and protect the cell from that one. Dan kalau seandainya pada saat itu Anda masih memiliki cukup hormon estrogen, maka hormon estrogen yang datang dari tumbuh-tumbuhan ini tidak akan memaksa masuk, dia akan berada di lapisan luar daripada sel Anda, melindungi sel Anda daripada serangan hormon estrogen besar daripada plastik-plastik itu. So plant estrogens are found in green vegetables and in soybeans. Hormon estrogen itu ditemukan di sayur-sayuran hijau dan juga di kacang kedelai. The only time a soybean is dangerous is if it's been genetically modified and grown with herbicides, then it has the xeno. Satu-satunya saat pada saat kacang kedelai itu berbahaya adalah kalau dia sudah dimodifikasi, atau yang kedua pada saat dia dikembangkan dia diberikan pestisida sehingga dia sudah terkontaminasi dengan xenoestrogen itu. Number 2, the liver can eliminate excess estrogen. Nomor 2, liver Anda memiliki kemampuan untuk menghilangkan estrogen-estrogen yang jumlahnya besar itu. And it'll take it down 2 highways. Dan itu akan membawanya ke bagian yang untuk pembuangan. If the liver takes it down highway 2, it's out. Kalau liver membawanya ke jalan pembuangan nomor 2, maka itu akan dikeluarkan dari tubuh manusia. If it takes it down highway 16, it comes in 100 times worse. Tetapi kalau liver membawanya ke highway atau jalan pembuangan nomor 16, harus hati-hati. Karena itu akan membuatnya jauh lebih buruk lagi. Now there are herbs and there are foods that will stimulate highway 2 and inhibit highway 16. Dan ada tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan tumbuh-tumbuhan yang dapat membantu supaya estrogen ini dibawa liver ke highway nomor 1 yang baik tadi. Dan menghentikan jalur pembuangan nomor 16. Dia hilangkan jalur pembuangan itu. And one is the cabbage family. Dan itu didapatkan daripada kubis, It contains tumbuh-tumbuhan kubis. indoles which stimulate the highway 2, inhibit highway 16. Karena kubis atau cabbage
itu memiliki apa yang namanya indols. Indols inilah yang akan menstimulasi untuk estrogen sisa itu dibawa keluar daripada tubuh Anda dan memblok jalan masuk kepada bagian yang berbahaya itu. Vitamin B6 and B9 and B12. Gunakan vitamin B6, B9, dan vitamin B12. B vitamins are found in your raw nuts and seeds. Vitamin B Anda akan dapatkan daripada kacang-kacangan dan biji-bijian. And B12 is found in all your organic root vegetables. Dan vitamin B12 Anda akan dapatkan daripada tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan secara organik. Flaxseed Flaxseed and the herb licorice. dan juga tanaman-tanaman licorice It's a root. atau akar-akaran. Contohnya di Indonesia apa tuh licorice? Apa? Akar-akaran. Singkong, wortel. Wortel ya. Oke. Now in Australia we sell a cream called the Anna's Wild Yam Cream. Kalau di Australia itu ada yang dijual dengan namanya Anna Wild Yam Cream. It's applied to the skin and it stimulates the body to make more progesterone. Jadi krim itu bisa dioleskan di kulit dan itu akan menstimulasi dimunculkannya estrogen alami di dalam tubuh Anda. It's not always easy to get it, but something that will help to balance is green barley. Mungkin kalau Anna's Wild Yam Cream itu tidak mudah untuk didapatkan, tapi kalau Anda bisa mendapatkan green barley atau barley hijau, itu bisa membantu juga memiliki efek yang sama. I have been working with a doctor in Fiji, and she puts her patients with a hormonal imbalance on this 3 times a day, and they are getting results. Barbara sedang bekerja dengan seorang dokter di Fiji, dan saat ini dokter itu memberikan 1 sendok makan green barley, diberikan untuk 3 kali sehari, dan penderita ketidakseimbangan hormon ini mulai menunjukkan perubahan yang positif. I think it is easier in Indonesia to get this from America than Australia. Menurut Barbara, lebih mudah untuk mendapatkan Anna's Wild Yam Cream ini dari Amerika dibandingkan dari Australia. Number 5, the 8 laws of health. Nomor 5, 8 hukum kesehatan. The 8 laws of health, when adhered to, help to bring the balance back. Karena 8 hukum kesehatan itu membantu Anda untuk mendapatkan keseimbangan hormon. God made the body with the ability to heal itself and to balance, and it will if you give it the right conditions. Allah menciptakan tubuh manusia untuk dapat menyembuhkan dirinya sendiri. Dan kalau Anda lakukan hal-hal yang benar, maka itu akan memberikan dampak yang positif bagi Anda. In 1 Corinthians 3:16 and 17, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. the Bible says, "Know ye not that ye are the temple of the Holy Ghost? Tidak tahukah kamu bahwa engkau adalah bait Allah yang kudus? And if any man defile the temple of God, him shall God destroy." Kalau ada yang merusak bait Allah itu, maka Allah sendirilah yang akan menghancurkan orang itu. For the temple of God is holy, which temple ye are. Karena bait Allah itu kudus dan engkau adalah kudus adanya. God doesn't often have to destroy because human beings are destroying themselves. Tapi kenyataannya Allah tidak pernah menghancurkan. Manusia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Unfortunately, many are hurting themselves in ignorance. Tetapi sayangnya ada begitu banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri dengan tidak mengambil peduli dari apa yang mereka tahu saat ini. That's why it is important to investigate. Itulah penting sekali untuk Anda selalu belajar, investigasi, cari tahu karena ilmu itu semua ada di sana. And as you investigate and begin to implement these things in your life, you will start to experience the changes. Dan pada saat Anda mulai ada kerinduan untuk mencari tahu, belajar sendiri,
disitulah akan mulai muncul rasa tanggung jawab terhadap diri Anda sendiri. If it works, do it. If it doesn't work, keep adjusting till it does work. Prinsipnya sederhana. Jika itu berhasil, lakukan terus. Tapi kalau tidak, maka cari tahu sampai Anda bisa mengadjust atau menyesuaikan sampai itu berhasil. Have faith in the body that God gave us and have faith in the God that gave us the body. Berimanlah atau percaya terhadap kemampuan tubuh yang Anda miliki, tetapi percaya juga pada Allah yang membentuk tubuh Anda juga. And remember 1 Thessalonians 5:21, Dan ingatlah 1 Tesalonika 5 dan ke-21, prove all things and hold fast to that which is good. ujilah segala sesuatu dan bertekunlah dalam segala hal yang baik. I notice that we are short of time, Saya sadar bahwa waktu tidak banyak, so I will say a closing prayer which will allow us to have a break before our next meeting. kalau begitu saya akan tutup sesi ini dengan doa supaya kita bisa break untuk meeting kita yang terakhir. And our next meeting, our final meeting, is on rewiring the brain. Dan untuk sesi kita yang terakhir, kita akan membahas mengenai bagaimana kita memperbaiki susunan otak kita kembali. So please bow your heads with me while I pray. Mari kita sembahyang saat kita berdoa. Father in heaven, thank you so much for the knowledge on how to give the body the right conditions. Bapa kami di surga, terima kasih untuk pengetahuan mengenai bagaimana cara untuk memperbaiki keseimbangan dalam tubuh kami. Thank you for bringing us here and thank you for teaching us. Terima kasih untuk mengumpulkan kami di sini dan terima kasih untuk mengajarkannya kepada kami. And thank you for what you have promised to continue to do in us. Dan terima kasih karena janji yang Engkau telah berikan bagaimana Engkau akan terus bekerja dalam tubuh kami. These things we pray this morning in the name of Jesus. Amen. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.